Nama saya Melba Hutasoid dengan NIM 2021010006 dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang keterampilan perekrutan karyawan. Nah, di sini bagaimana sih cara atau strategi dalam merekrut karyawan? Ada 3 cakupan atau hal yang penting. Yang pertama itu dari segi lingkup keterampilannya, ada yang luas dan ada juga yang sudah tertarget. Yang kedua itu dari sumber perekrutannya, yaitu ada sumber internal dan ada juga sumber eksternal. Dan yang ketiga adalah pesan atau informasi yang disampaikan, yaitu ada yang idealistis dan realistis. Namun di sini saya hanya akan membahas secara khusus mengenai sumber dari perekrutan karyawan tersebut, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Berikut penjelasannya. Sumber internal. Sumber internal ini adalah perekrutan karyawan yang berusaha untuk mengisi lowongan pekerjaan dengan orang-orang yang sudah bekerja untuk organisasi tersebut. Posisi diisi oleh karyawan yang sudah ada atau saat ini yang siap untuk promosi atau untuk tugas yang berbeda. Sumber internal adalah bagian mendasar dari strategi loyal soldier dan committed expert human resource. Dengan pengecualian mempekerjakan pekerja tingkat pemula, sebagian besar organisasi dengan strategi sumber daya manusia ini mencoba mengisi lowongan pekerjaan sebanyak mungkin dengan merekrut karyawan yang sudah ada ataupun saat ini. Adapun contoh umum dari internal sourcing atau sumber internal ini adalah organisasi yang melihat karyawan yang sudah ada sebelumnya untuk mengidentifikasikan orang-orang yang dapat mengisi tugas nasional maupun internasional. Orang-orang yang mengisi tugas ini dalam kategori internasional, kita bisa menyebutnya atau sering disebut sebagai ekspatriat. Karena apa? Mereka pindah ke negara asing untuk mengambil tugas yang dilakukan selama beberapa tahun. Penugasan semacam ini membantu organisasi dalam memanfaatkan keterampilan dan keahlian orang-orang yang sudah bekerja untuk perusahaan dengan lebih baik. Karyawan juga bisa mengembangkan keterampilan yang baru yang membantu mereka dalam tugas di masa depan mereka. Selanjutnya adalah sumber eksternal. Sumber eksternal rekrutmen berusaha untuk mengisi lowongan pekerjaan dengan orang-orang dari luar organisasi. Tingginya jumlah entry level dalam organisasi dengan strategi bergen labor human resource seringkali memerlukan sumber eksternal. Begitu juga dengan strategi human resource agen gratis ataupun a free agent juga memerlukan sumber ini. Membawa perspektif baru adalah kunci bagi organisasi tersebut. Karena sedikit pelatihan dan pengembangan yang diberikan, karyawan saat ini jarang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, sumber eksternal merupakan bagian terpenting dari praktik perekrutan organisasi dengan strategi bargain labor ataupun free agent human resource. Lalu ada beberapa organisasi yang menyalahgunakan sumber eksternal. Yang pertama, ketika organisasi itu tidak benar-benar mempekerjakan orang untuk mengisi sebuah posisi dalam perusahaan, yaitu mereka mempekerjakan pekerja sementara atau orang yang dipekerjakan oleh agen staf luar. Organisasi yang menggunakan ini tujuannya itu untuk menghindari komitmen jangka panjang dan lebih memudahkan mereka dalam mengukur angkatan kerja ketika memenuhi peningkatan ataupun penurunan permintaan akan produk dan layanan mereka. Contoh lain dari penyalahgunaan dari sumber eksternal adalah kontraktor independen. Mereka memiliki hubungan dengan organisasi tetapi secara teknis bekerja untuk diri mereka sendiri. Contohnya perusahaan itu memiliki 100 perwakilan penjualan independen. Mereka membuat jam ataupun keputusan sendiri tentang cara mereka menjual. Lalu perwakilan tersebut menerima persentase dari tanda terima penjualan mereka. Tetapi sebenarnya mereka itu tidak benar-benar dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Dari kedua contoh ini bisa kita katakan bahwa pekerja yang mereka gunakan adalah pekerja yang tidak tetap, orang yang bekerja tanpa kontrak implisit ataupun eksplisit, yaitu untuk melanjutkan pekerjaan dan yang tidak diharuskan bekerja dalam jumlah jam minimum. Penghematan biaya memang sering menjadi alasan untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, pekerja yang tidak tetap perlu mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan karir yang progresif. Guna membangun hubungan untuk dirujuk ke proyek lain,
ataupun membingkai keahlian dalam hal peluang yang baru. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.